Halo, selamat sore Sobat Resmi, kembali lagi dengan saya dan Abdul Maulana sebagai Personal Assistant Project dari Divisi Sekretaris Direksi. Nah, selanjutnya pada minggu ini, pada video pembelajaran saat ini saya belajar mengenai tentang motor listrik. Yang di mana sininya pembahasannya itu bukan mengenai sepeda motor listrik ya, bukan, tapi mengenai motor listrik. Jadi kita harus tahu motor listrik itu ada itu di setiap komponen mesin engine manapun yang terdapat dari berbagai kendaraan maupun, mesin elektronik juga. Dan di sini kita juga saya akan menjelaskan mengenai energi mekanik yang terdapat pada motor listrik dan cara kerjanya seperti apa. Nah, pertama ini, motor listrik itu seperti apa sih? Nah, motor listrik itu adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan itu jelasnya utamanya itu. Nah, alat yang berfungsi sebaliknya, misalkan dia mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, nah itu disebut dengan tadi, generator atau dinamo. Nah, sedangkan motor listrik itu dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga ya, nah tadi seperti kipas angin, kemudian mesin cuci, pompa air, penyedot debu, dan masih banyak lagi. Nah, itu terdapat yang namanya motor listrik. Nah, motor listrik itu yang umumnya itu digunakan di dunia industri itu adalah motor listrik yang asinkron ya, dengan 2 standar global yaitu dengan IEC dan NEMA. Jadi motor asinkron IEC itu berbasis metrik atau milimeter, sedangkan motor listrik dengan NEMA itu berbasis dengan amperial atau inci. Nah, dalam aplikasi ada satuan daya dalam horsepower atau HP maupun dengan kilowatts atau kW. Nah, motor listrik IEC itu dibagi menjadi beberapa kelas ya, jadi sesuai dengan efisiensi yang dimiliki sebagai standar di EU. Pembagian kelas ini pun menjadi eee, beberapa, pertama itu kayak EFF1, EFF2, dan EFF3. Itu adalah motor listrik yang paling efisien itu yang pertama tadi yang EFF1 ya. Gitu. Dan yang paling sedikit memboroskan tenaga, sedangkan yang IFF3 itu pun juga tidak boleh dipergunakan dalam lingkungan EU. Jadi sebab memboroskan bahan bakar di pembangkit listrik dan secara otomatis itu akan menimbulkan buangan karbon yang terbanyak. Nah, jadi sehingga itu lebih mencemari lingkungan. Nah, yang kemudian untuk standar IEC itu yang berlaku adalah IEC 34-1 yang ini adalah sebuah standar yang mengatur rotating equipment, jadi bertenaga listrik yang ada beberapa di pabrik elektrik motor. Ya, tetapi hanya beberapa sebagian saja yang benar-benar mengikuti dari arahan IEC 34-1 ini dan juga mengikuti arahan level efisiensi dari EU gitu. Jadi banyak produsen elektrik motor itu yang tidak mengikuti standar IEC dan EU ya, supaya produknya itu juga menjadi murah dan lebih banyak terjual. Banyak negara berkembang menjadi pasar untuk produk ini yang dalam jangka panjang itu memboroskan keuangan pemakai. Sebab tagihan listrik yang semakin tinggi itu juga mempengaruhi setiap tahunnya juga. Nah, kemudian ada juga lembaga yang mengatur dan menjamin level efisiensi ini itu adalah dari CEMPEP yang sebuah konsorsium di Eropa yang didirikan oleh pabrik-pabrik elektrik motor yang ternama juga ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi pencemaran karbon secara global karena banyak daya diboroskan dalam pemakaian beban listrik. Nah, sebagai contoh, misalkan contoh dalam sebuah industri itu rata-rata konsumsi listrik untuk motor listrik adalah sekitar 65 sampai 70% dari total biaya listrik. Jadi pemakai elektrik motor yang efisien akan mengurangi biaya overheat produksi, sehingga menaikkan daya saing produk, apalagi dengan kenaikan tarif listrik setiap tahun. Maka itu pemakaian motor listrik pun juga IRF1 tadi yang sudah waktunya menjadi keharusan ya gitu, karena memang sudah menjadi tahapan yang sudah ditetapkan. Nah, lalu bagaimana sih terkait dengan prinsip kerja motor listrik? Nah, pada motor listrik itu, tenaga listrik itu diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan itu pun dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Nah, sebagaimana
kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub pun tidak senama juga, jadi tidak sama, alias menarik-menarik. Jadi maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet itu pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang akan lain pada suatu kedudukan yang tetap. Nah, itu tadi yang mengenai sistem kerja motor listrik. Yang kita tahu itu nanti akan berkesinambungan dengan sistem generator atau genset yang saya bahas di video sebelumnya. Dan itu tadi yang membahas terkait detail bagaimana motor listrik itu bisa berjalan atau berputar pada poros tentu magnet titik utamanya gitu. Sekian materi pembelajaran saya pada minggu ini untuk video keduanya. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.